Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, kembali jumpa dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saat ini kita akan membahas pengakuan iman rasuli yang ke-8. Pengakuan iman rasuli yang ke-8. Aku percaya kepada Roh Kudus. Kenapa pengakuan iman rasuli yang ke-8 ini sangat penting? Aku percaya kepada Roh Kudus. Karena dalam kenyataan banyak tidak dipahami. Ada yang mengatakan bahwa yang disembah orang Kristen itu Tuhan Allah, lalu Yesus, Tuhan Yesus, kemudian Roh Kudus. Jadi 3 katanya. Anggapannya, padahal tidak begitu kan? Ada juga yang mengatakan, oh itu kan orang Kristen pernah berkata, berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti 3 katanya. Dan sekarang kita percaya juga selain kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, lalu kepada Roh Kudus. Berarti 3 juga. Nah, saudara, pengakuan iman rasuli ini menjadi penting karena banyak yang salah paham. Sehingga aku percaya kepada Roh Kudus disalahpahami. Kita akan membahas hal ini lebih detail lagi, saudara. Saudara, pertama kita akan membaca Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan kita teruskan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan diteruskan dengan ayat yang ke-14. Yang demikian sabdanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Perhatikan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 14. Begitu kan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan itu dikatakan berkarya dengan firman. Dan firman itu adalah Allah. Ketika penciptaan kita baca di Kejadian, maka ada terang, Tuhan tinggal berkata, jadilah terang. Terang pun jadi. Gelap, gelap jadi. Matahari, bulan, bintang-bintang jadi. Dia berkarya melalui firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 2, yang menarik. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa? Firman yang menjadi manusia. Diam di antara kita, disebut anak tunggal Bapa, yaitu Yesus, Mesias.
Jadi, kalau orang beriman menyembah Yesus, itu bukan menyekutukan Tuhan. Itu dalam keyakinan di kitab suci memang firman itu menjadi manusia, berkarya menunjukkan jalan kebenaran. Bahkan dialah jalan kebenaran itu sendiri. Yesus, Isa Al-Masih, tidak ada nama lain. Setelah selesai, dia kembali terangkat ke surga. Dia mekrat. Dan sebelum kembali ke surga, nanti kita baca bagian berikutnya. Bagaimana Yesus memberikan satu pesan bahwa akan datang Roh Penolong yang akan membimbing murid-murid dan orang beriman lainnya untuk hidup dalam kebenaran. Roh Penolong itu adalah Roh Kudus. Karena Roh Allah, Allah itu Roh dan Roh Allah itu Kudus. Jadi saudara, Roh Kudus, Yesus dan Bapa itu satu. Dan itu tidak bisa dipahami dengan akal, tapi dengan iman. Hanya orang-orang beriman yang akan menghayati dan memahaminya, saudara. Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca dari Injil Yohanes pada pasal 14 ayat 15 sampai dengan 20. Saya ulang baca Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 20. Yang demikian sabda Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 20. Apa makna firman Tuhan ini, saudara? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini memberi penegasan bahwa begitu Yesus akan mekrat, dia sudah kasih tanda bahwa akan ada Roh Penolong, Roh kebenaran, Roh Kudus. Roh Penolong, Roh kebenaran, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima karena dunia tidak melihat, dunia tidak percaya. Bagi orang-orang yang beriman, saya saudara, kita meyakininya. Bahkan di sini dikatakan, waktu itu kamu akan tahu, aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku di dalam kamu. Artinya, Yesus kembali ke Bapa, lalu Roh Kudus hadir. Roh Kudus itu dalam hati kita. Roh Kudus itu menuntun kita. Roh Kudus itu yang menunjukkan kebenaran. Bahkan di sini dikatakan membuat kita mengenal Dia, dan dikatakan ia menyertai kamu, ia di dalam kamu selama-lamanya. Parakletos, Roh Kudus, bukan tentang orang, tapi Roh Kudus. Saudara, ajaran yang lain menganggap bahwa Parakletos itu adalah membuat untuk nabinya dia. Ya, tapi kita tahu kalau betul maka akan tinggal selama-lamanya. Nah, itu sebentar dia berkarya lalu pada saatnya meninggal. Berarti bukan itu dong. Ini tentang roh kebenaran. Nah, dia hidupnya kan dengan lumuran darah, bukan kebenaran. Lalu dikatakan selama-lamanya
Dan di dalam kamu, dia akan di luar kita. Di dalam kamu itu dalam hati, dan itu pasti tentang Roh Kudus. Saudara-saudara, itulah sebabnya iman kita, pengakuan iman Rasul yang ke-8 mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Karena Allah itu roh, dan Roh Allah itu kudus. Roh Kudus itu yang menyertai dalam diri kita, orang-orang beriman, untuk terus melakukan hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hambanya, saya mengajak untuk kita meyakini karya Roh Kudus. Mungkin hari ini kita gelisah, mungkin saat ini kita menanggung beban hidup yang berat, mungkin hari ini kita punya pergumulan yang teramat berat. Tapi Roh Kudus itu ada dalam diri kita, dan kita bisa hampiri dalam doa. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita. Tinggal kita punya iman untuk datang kepada Roh Kudus atau tidak. Kalau iya, Roh Kudus itu berkuasa untuk menolong kita. Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Allah itu kudus. Itulah yang penting. Saudara-saudara, mari hadapi kehidupan dan tetap percayakan kepada Allah, dan Roh Kudus itu akan menuntun, memberkati, menyertai kita senantiasa. Mari kita bersama-sama hayati hal ini dan kita mohon tuntunannya. Marilah kita berdoa. Satukan hatimu dalam doa. Tuhan, bimbing dan sertai, supaya kami meyakini karya-Mu di dalam Roh Kudus yang menyertai dan memimpin hidup kami. Semoga kami tidak kehilangan iman yang benar. Kami percaya Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang menyelamatkan di dalam diri Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yeshua Mashiach, yaitu penyelamat kami. Dan Tuhan yang pada masa ini berkarya di dalam diri Roh Kudus, yaitu Roh yang kudus yang tinggal dalam hati kami, menuntun, menunjukkan kebenaran, menghibur dan menguatkan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini tentang pengakuan iman Rasuli ke-8. Aku percaya kepada Roh Kudus. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kami untuk memiliki keteguhan iman yang tetap setia. Di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.